Cek sound cek. 1 2. Oke, kedengaran. Cek sound cek. Dengar ya. Zoom sebentar. Oke, coba kita ngapain dulu ini ya? 33 orang. Boleh diaktifkan sebentar suaranya. Saya absen coba. Kita mau dengar suaranya nih, rindu nih. Kita dengar satu-satu nanti ya. Tapi jangan ribut semuanya, gantian. Coba Adrin. Hadir Pak. Hadir. Oke, Alfredo. Mana suaranya? Hadir Pak. Oke, Anthony. Hadir Pak. Sip, Arwana. Hadir Pak. Oke, suaranya masih sama ya? Catherine. Hadir Pak. Oke, Celine. Hadir Pak. Oke, Chelsea. Hadir Pak. Oke, Diki. Hadir Pak. Oke, Elsa. Elsa Alicia Salmon. Mana nih? Di on kan aja kameranya juga nggak apa-apa. On kan aja dulu. Hadir Pak, nggak mau ngomong dia. Suaranya mahal. Unique. Oh, Unique. Pak. Oh, ada. Evan, mana Evan? Hadir Pak. Hadir. Genaro. Hadir Pak. Suaranya bass sekarang. Wih, mantap. Grandevia. Hadir Pak. Oke, mana gini? Hilarion Roy. Hadir Pak. Hadir Pak, sama masih sore ya. Hugo. Hadir Pak. Oke, masih sama ya. Berat. I'm Gerald. Hadir Po. Jadi buat lain. Ignacia. Ada Pak. Oke, masih. Isfandi. Hadir Pak. Jolie. Hadir Pak. Hadir. Jose Alfredo. Oh, Jose. Komemu. Nah, orang. Jose, ada enggak? Ada. Oh, ke WC ini tinggal ke WC kan nih. Juan. Pak. Nah. Louis. Hadir Pak. Hadir. Misha. Hadir Pak. Michelle. Hadir Pak. Oke, Muhammad Hamzah. Hadir Pak. Nadine. Hadir Pak. Natasha. Hadir Pak. Pasha. Hadir Pak. Oke, Romauli. Hadir Pak. Riu. Hadir Pak. Nah, ini nih, si Dino. Ini siapa nih si Dino? Itu saya Pak Winky. Oh, si Winky, si Dino.
Zeb Zeb. Hadir. Who's Zeb Zeb? Who? Zeb Zeb ini siapa nih? Halo, Zeb. Zeb. Oh, Zeb. Nggak komen deh. Asep kali namanya ya. Samar. Oke, kita langsung ya. Kita mulai saja materinya. Ya, nanti mohon Zeb Zeb komentar ya kalau udah diingatkan. Nah, ditanya. Saha ada Zeb Zeb Bukan Zeb Zeb itu mah. Asep itu mah. Si AA Asep. Kita lanjutkan saja langsung. Saya presentasikan. Rangga. Rangga. Keluar dari rapat dia. Wih, kabur dia. Oke lah, kita langsung saja. Kita hari ini mau bicara tentang materi berikutnya. Pertama-tama ya saya lupa nih, salam belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hadirin hadirat muslimin muslimat. Kawan-kawanku semua, semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan terbaik, tidak kurang satu apapun. Hari ini terima kasih, ada 34, tadi ada beberapa yang keluar, nanti mudahan kita harapkan masuk kembali. Terima kasih atas partisipasinya, atensinya untuk bisa hadir di pertemuan Meet kita ya teman-teman. Mohon bersabar ya, kita belum bisa menentukan kapan teman-teman bisa tatap muka, tapi yang saya perkirakan kemungkinan besar nanti pada penilaian akhir tahun teman-teman sepertinya akan hadir di sekolah ya, karena penilaian akan dilangsungkan secara langsung dan diawasi oleh guru-guru. Nah, maka dari itu ya mungkin kita perlu persiapan lah. Nah, ini harapannya nanti ini setelah saya rekam nanti di-sharekan juga ke kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat ya. Kita masih ada beberapa subbab lagi atau beberapa submateri nanti kita selesaikan di bulan ini ya. Berikut juga nanti ada tes-tesnya ya. Nanti kita lanjutkan saja. Mungkin minggu depan kita akan ada ya tes lah, kira-kira seperti itu. Untuk minggu ini saya sampaikan dulu materinya. Nah, kemudian tak lupa juga untuk yang menjalankan ibadah puasa ya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya, semoga tahan sampai maghrib ya. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi di sini saya langsung presentasikan dari layar. Sebenarnya bukunya kan sudah ada di kalian ya. Sekali lagi ya, saya langsung ambil dari buku saja, buku pegangan nasional saja. Nah, di sini kita membahas tentang cermin dan alat-alat optik. Ya. Bentar. Nah. Oke, jadi pada bahasan kali ini kita membahas tentang cahaya. Ya. Apa sih itu cahaya dan bagaimana sifat-sifatnya, apa manfaatnya, nanti kita bahas. Yang pertama, ini seperti yang ada di gambar, kalian tahu ini adalah alat yang digunakan untuk ya mengukur seberapa sehat mata kita ya, apakah ada gangguan pada lensa mata kita sehingga kita dikenal ada yang matanya min, ada yang plus kayak gitu, ada yang silinder dan sebagainya. Nah, itu bisa diperiksakan. Nah, saya termasuk yang minus. Kalau kita papasan di jalan gitu, ya jangan malu menyapa, tapi meskipun disapa, kalau tidak dekat, saya tidak tahu wajah kalian. Ya, kalau dekat baru kelihatan itu saya rabun jauh. Nah, mungkin ada beberapa teman kalian atau di antara kita juga ada yang mengalami kendala yang sama. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, kenapa ada yang bisa juga rabun dekat, kemudian orang tua mulai kehilangan pandangannya dan sebagaimana ya yang lain-lainnya. Nah, itu nanti kita bisa bahas di gangguan-gangguan pada alat-alat indera khususnya yang berkaitan tentang penglihatan. Nah, jadi yang kita pelajari ya pada bab ini berkisar tentang cahaya. Nah, apa itu cahaya? Cahaya itu ada banyak sebutannya ya. Cahaya itu ada yang sebutnya sebagai gelombang. Nah, gelombang apa dia? Gelombang elektromagnetik yang dimana di dalamnya terkandung listrik dan magnet.
Nah, jadi di sini ada beberapa hal penting yang akan kita pelajari ya terkait sifat cahaya dan pembentukan bayangan. Yang pertama nanti sifat cahaya, bagaimana sih sifat-sifatnya? Nah, kemudian yang kedua bentukan bayangan pada cermin. Nah, kemudian lensa. Nah, cermin ini nanti ada beberapa ya, ada yang cekung, ada yang cembung. Kita lanjutkan saja. Nah, istilah-istilah pentingnya nanti ada hukum pemantulan cahaya, ada gelombang elektromagnetik, ada pembiasan, konvergen, divergen, dan titik fokus. Sebenarnya di luar itu juga nanti ada lagi. Ya. Nah, ini sifat-sifatnya. Yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Ya, bagaimana cara mengeceknya? Ya, sebenarnya ada percobaannya di sini. Ya, dicontohkan dengan menggunakan kertas. Nah, ini kertasnya 2 gitu ya. Kalian pakai lilin, kertasnya 2. Nah, supaya tahu dia lurus atau tidak, kalau kalian geser atau kertasnya tidak dalam posisi sejajar dengan mata atau membentuk garis lurus, maka kalian tidak akan bisa melihat lilinnya. Itu gambarannya. Tapi kalau kalian misalnya kertasnya kalian buat lurus ya sejajar, maka kalian akan mudah melihat lilin dari 2 lubang pada kertas yang ada. Itu simple sebenarnya. Ya, tapi tidak kita praktekkan. Ya. Nah, kemudian bagaimana bentuk pemantulannya? Tadi dia merambatnya lurus. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, dia juga dapat dipantulkan. Setiap cahaya dapat dipantulkan. Bagaimana cara dia memantul? Nah, dikenal dengan 2 cara. Yang pertama, mantulan baur. Yang kedua, teratur. Ya, kalau kalian bercermin pada air, misalnya air yang bening gitu ya, atau ya keruh pun masih bisa. Nah, pada saat kalian bercermin di air, kalau airnya tenang, maka wajah kalian akan terlihat dengan jelas. Tapi kalau airnya tidak ya, tidak tenang, airnya bergelombang, maka wajah kalian juga akan bergelombang-gelombang gitu di pemantulannya. Nah, itu sebutannya ada pemantulan baur namanya, diffus ya. Ada pemantulan teratur, ada pemantulan baur. Tapi sebenarnya kalau nanti kalian lihat pada sifat pemantulan ini, sebenarnya nanti ada satu yang spesial. Jadi pada pemantulan baur atau diffuse ini, inilah yang berlaku sebenarnya pada saat cahaya mengenai cermin, cekung atau cembung misalnya, atau lensa, cekung atau cembung. Nah, itu sebenarnya nanti menggunakan sifat-sifat ini, baur. Ya. Nanti kita bahas. Nah, sekarang kita bahas ada beberapa istilah yang dikenal pada saat kita membahas tentang pencerminan atau pemantulan cahaya. Nah, pemantulan cahaya itu kalau misalnya kita menggunakan laser seperti ini ya, yang ada di gambar. Nah, kalau sinar datang itu dikenal sebagai sudut yang dibentuk antara sinar itu sendiri terhadap garis normalnya. Apa itu garis normal? Garis normal itu garis yang tegak lurus terhadap cerminnya. Ya, garis yang tegak lurus terhadap cerminnya itu garis normal. Nah, misalnya kalau cerminnya dibaringkan datar, misalnya ya, dibaringkan datar cerminnya, maka garis normalnya kemana? Ke arah vertikal ke atas, gitu ya. Pak, kalau cerminnya ditaruh di atas, nah garis normalnya kemana? Taruh di dek misalnya, datar gitu. Maka garis normalnya ya vertikal ke bawah kan gitu. Pak, kalau ditaruh di samping misalnya, ya kalau di samping kiri maka dia lawannya di samping kanannya. Ya, seperti itu. Pokoknya dia adalah garis yang terbentuk ya atau tegak lurus terhadap cerminnya. Itu garis normal. Nah, sedangkan sudut datang tadi itu adalah jarak atau besarnya sudut antara sinarnya datang. Kalau kita lihat di sini ya, sinar datang ya dengan garis normal. Itu namanya sudut datang atau bahasa lainnya indeks. Nah, I kan. Nah, kemudian ada lawannya. Nah, lawannya apa? Lawannya adalah sudut pantul atau sinar pantul. Jadi setelah dikenai cermin, maka sinarnya akan memantul. Nah, ada pantulannya ini ya akan membentuk sudut juga terhadap garis normal. Berapa besarnya sudut pantul ya? Nah, besarnya adalah sama dengan sudut datang. Dan itu selalu sama. Ya, sudut datang dan sudut pantul akan selalu sama. Apa tadi sudut datang? Sudut datang adalah sudut yang dibentuk sinar datang dengan garis normal.
Apa itu sudut pantul? Adalah yang dibentuk antara sinar pantulnya terhadap garis normalnya. Nah, ini selalu sama. Mau cerminnya kayak apa juga sama. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya ya. Kalau di soal seperti ini misalnya. Ayo kita selesaikan. Pada gambar di bawah ini, manakah yang menunjukkan sudut datang dan sudut pantul? Coba satu orang boleh komentar. Suaranya boleh diaktifkan. Siapa yang mau? Satu orang. Yuk. Siapa yang bisa menunjukkan di mana sudut datangnya? Satu orang. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk sinar datang dengan garis normal. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Yang mana sudut datangnya? Sudut sinar datang. Ada yang mau? Aktifkan saja suaranya. Satu orang yang mau? Sudut B, Pak. Ya, ini siapa nih? Michelle ya? Saya, Pak. Ya, Michelle ya. Ya. Oke. Berikutnya yang lain. Kalau sudut pantulnya yang mana? Yang lain selain Michelle, ada yang tahu? Ini baru menurut Michelle ya, kita belum bahas nih. Yang lain? Kalau sudut pantulnya yang mana? Sudut C, Pak. Sudut C ini siapa? Evan. Evan. Oke ya. Nah, oke itu jawabannya ya. Kita singkat-singkat saja. Benar yang dikatakan Michelle sama Evan ya, bahwa yang namanya sudut datang tadi Michelle yang jawab itu yang dibentuk antara sinar datang nih kalau kita tunjukkan yang paling sebelah ya itu terhadap garis normalnya. Nah, itu sudut datangnya. Nah, kemudian sudut pantulnya yang dibentuk antara garis normal terhadap sinar pantulnya. Itu C, ya. Sudut B itu sudut datang, sudut C itu sudut bias atau sudut pantul. Nah, pertanyaan berikutnya, jika sudut datang sebesar 30 derajat, berapakah besar sudut pantulnya? Ada yang bisa? Kalau sudut datangnya 30 derajat, berapakah sudut pantulnya? Kalau Saya, Pak. ya, siapa nih? Oi. Roy, berapa Roy? 30. 30. Kenapa 30 Roy? Karena kan sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. Oke, simpel ya. Sudut datang pasti sama dengan sudut pantul. Pak, kalau bidangnya tidak datar, bagaimana? Kalau bidangnya cekung, gimana? Kalau dia cembung, bagaimana? Nah, nanti kita bahas. Kita lanjutkan saja. Oke, udah 3 orang ya. Terima kasih nih, udah aktif. Nah, itu terkait pemantulan. Jadi 2 sifat sudah saya sebutkan, boleh dicatat nanti di buku catatan. Yang pertama tadi, dia merambat lurus. Yang kedua, dapat dipantulkan. Itu sifatnya. Yang ketiga, cahaya juga dapat dibiaskan. Nah, dibiaskan ini apa? Ini artinya dibelokkan. Nah, apa sih artinya dibelokkan itu yang kayak bagaimana? Nih, gambarnya. Ya. Nah, pada gambar ini kalian lihat tuh, sendoknya kayaknya patah gitu ya. Kenapa? Nah, sebenarnya sendoknya tidak patah. Kalau kalian angkat sendoknya juga tidak patah. Gitu. Ya. Nah, apa yang bisa menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, mungkin siapa yang mau coba? Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa ada kaitannya dengan sesuatu yang dikatakan sebagai cahaya? Ayo, siapa yang mau kasih pendapat? Ada? Kenapa ini bisa terjadi? Ayo. Kenapa seolah-olah sendoknya patah? Ada yang bisa menjelaskan? Karena ada pembiasan cahaya mungkin. Nah, ini siapa nih? Juan, Pak. Juan. Ada pembiasan cahaya. Iya. Nah, yang dimaksud pembiasan tuh yang seperti apa sih? Karena gelasnya cembung, Pak. Gelasnya cembung. Ada lagi yang lain? Kalau misalnya, kalau ini tadi ya jawaban kedua ada yang bilang karena gelasnya cembung.
Kalau misalnya kalian punya ikan sabung ya. Nah, ikan sabung itu kan biasanya dalam kotak yang kaca, yang petak gitu ya. Atau akuarium, akuarium kan tidak cembung ya. Kira-kira kalau kalian masukkan kayu dari permukaan atas, kira-kira kalau dilihat dari samping, bengkok tidak? Tidak. Bengkok enggak? Ada yang pernah nyoba? Pernah. Pernah. Enggak bengkok? Em, Ya, nanti dicoba lagi ya. Nah, jadi kalaupun dia bentuk mediumnya itu seperti apapun, ya itu sebenarnya tidak mempengaruhi pembiasan. Yang mempengaruhi pembiasan ini adalah kecepatan cahayanya. Ya, kecepatan cahaya yang berbeda pada saat dia masuk di dua media yang berbeda. Sendok pada bagian atas, pada gambar ini ya, sendok pada bagian atas, itu kita melihat dia, nih, maka ada cahaya yang datang dari sendok, itu menuju ke mata kita, melalui udara. Paham ya? Jadi ada dari sendok, cahayanya dipantulkan ke mata kita, supaya kita bisa ngeliat tuh, itu melalui udara kan, mediumnya kan lewat udara. Nah, sebagian lagi ini sempat melalui air, melalui medium air. Jadi dari sendok ini yang di bagian bawah itu cahaya pantulnya itu akan bergerak ya menuju ya mata kita, tapi harus melewati air terlebih dahulu. Nah, artinya apa? Terdapat kecepatan yang berbeda pada saat masuk di udara ataupun di air. Nah, inilah yang mengakibatkan seolah-olah sendok tampak patah. Ya. Nah, itu jadi ada perbedaan kecepatan. Nah, perbedaan kecepatan inilah yang nampaknya membuat ya benda menjadi bengkok. Nah, bagaimana bentuk mekanismenya? Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, pada saat ya, nah ada sinar datang nih ya. Kalau sinar datang yang pada pembiasan, itu sinar datangnya sama seperti tadi, ada dua medium yang berbeda, misalnya udara sama kaca. Maka sudut datangnya, nah ini disebut theta 1 atau ya apalah lingkaran garis nih. Namanya sebutannya theta sebenarnya ya. Nah, ini sudut 1, sudut datang itu adalah sinar datang dengan garis normal. Ya kan? Garis normal itu kan yang tegak lurus. Tegak lurus itu yang mana? Ini bidang, ini tegak lurus. Ini bidang yang mendatar, vertikal, airnya mendatar, kacanya mendatar, tegak lurus ke atas. Nah, jarak yang dibentuk ini sudut datang. Nah, sudut datangnya berbeda dengan sudut biasnya. Mengapa? Karena dia punya kecepatan di udara, kecepatan rambat pertama di udara, dan kecepatan rambat cahaya di kaca. Itu kecepatannya berbeda. Ya, mengapa bisa berbeda? Ya beda karena muatan-muatannya kan beda nih. Ibarat kalau misalnya ada barang lah ya, misalnya atau ada mobil misalnya. Mobil jalan nih misalnya, lewat jalan bebas hambatan misalnya. Karena udara kan sedikit hambatannya. Nah, kira-kira gimana? Laju kan? Nah, bagaimana dengan kalau misalnya mobil kita itu lewatnya itu jalan yang penuh misalnya banyak airnya, atau banyak belingnya gitu ya, atau banyak atom-atom lain gitu misalnya. Kalau cahayanya mau lewat, ya nyangkut dia sedikit-sedikit gitu ya. Bisa jadi nyangkut, bisa jadi malah dipercepat karena tambahan kekuatan dari yang ada di sini. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan ya. Tapi itu lebih pasnya sebenarnya kalau kita lakukan percobaan langsung. Jadi bisa diukur seperti ini. Ini ada sudut datang yang tidak sama dengan sudut pantul diakibatkan pembiasan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena beda kecepatan rambat cahaya di udara dan di medium kaca. Kalau dicontoh seperti itu. Pak, kalau udara dengan air bagaimana? Nah, itu beda lagi. Bisa belok juga, ya. Pak, kalau kaca dengan air bagaimana? Itu juga bisa. Yang penting mediumnya berbeda. Nanti ada yang namanya indeks bias cahaya atau indeks pembiasan. Ada angkanya nanti. Nah, itu masing-masing zat itu beda-beda. Kita lanjutkan. Yang penting kita tahu ya sifatnya ya, bahwa cahaya itu rambat lurus yang pertama. Yang kedua, dia bisa dipantulkan. Yang ketiga, dia bisa dibiaskan atau dibelokkan. Nah, karena kecepatan yang berbeda tadi. Nah, kemudian yang keempat itu cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, inilah yang kita sebut yang tadi saya sebut di awal. Nah,
ya. Bentuknya seperti gelombang elektromagnetik. Di bagian yang lalu kita sudah ada bahas gelombang ya sedikit. Gelombang kita bahas, ada yang namanya frekuensi, ya. Mungkin ada yang masih ingat. Coba saya cross check nih. Ada yang masih ingat. Nah, kalau di gelombang itu ada yang namanya frekuensi, amplitudo, ada yang namanya periode. Nah, ada yang bisa nyebutkan nggak? Apa itu frekuensi? Masih ingat nggak? Frekuensi banyaknya getaran pada gelombang yang terjadi dalam 1 second, Pak. Ya. Sedangkan periode adalah Waktu yang diperlukannya waktu. untuk 1 kali getaran. Ya, waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang atau getaran itu periode. Ya. Atau kalau misalnya periode edar ya bumi terhadap matahari, ya kan periodenya 1 tahun misalnya. Ya itu periode. Pokoknya 1 kali kembali ke titik awalnya. Dari titik awal bergerak kembali ke titik awalnya. Itu 1 periode. Nah, sekarang setelah kita tahu 4 sifatnya, ya, kita lihat di sini. Ini gelombang elektromagnetiknya yang mana sih? Nah, gelombang elektromagnetik itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya yang kita kenal dengan cahaya, cahaya tampak yang sering kita bahas. Tapi pada kenyataannya sebenarnya banyak yang belum bisa kita lihat. Ya, banyak yang belum bisa kita lihat. Misalnya, kalau kalian tahu ada kelelawar ya, kelelawar. Bagaimana dia bisa melihat gitu? Ada yang matanya lebih atau anjing, kucing, serigala, sejenis binatang malam itu. Bagaimana bisa dia melihat dalam kegelapan? Ya kan? Atau ada juga gelombang yang sangat terang yang hanya bisa dilihat oleh beberapa makhluk. Ya. Nah, itu kenapa? Sebenarnya ada kemampuan-kemampuan. Nah, kemampuan kita dibatasi sebagai cahaya tampak ini. Jadi kemampuan kita melihat itu pada gelombang cahaya atau gelombang elektromagnetik pada kisaran ini angka ini. 10 pangkat 3 nanometer. Atau berapa 10 pangkat 3 itu? Tahu 10 pangkat 3? 10 kali 10 kali 10. Berapa? 1000 ya. 1000 nanometer. Berapa 1000 nanometer? Nano tahu? Nano itu ya kemarin kita sudah bahas sebenarnya di kelas 7 ya. Dalam besaran itu kan ada kilogram, ada kilometer, hektometer, dekameter, gitu kan? Meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, di bawah milimeter gitu ya. Ada yang namanya mikrometer. Di bawah mikrometer ada yang namanya nanometer. Ada yang di bawah nanometer namanya pikometer. Ada juga yang di atas kilo misalnya, ya. Kilobyte, di atasnya apa? Megabyte. Di atasnya apa lah? Habis kilobyte, megabyte, ada gigabyte. Ada gigabyte, ada atasnya lagi apa? Terabyte, ya kan? Nah, itu ukuran-ukuran ya. Nanti kalian bisa cross check aja. Tapi ini ukurannya kecil gitu ya, kira-kira begitu. Nah, apa yang ukurannya kecil ini? Ini panjang gelombangnya. Jadi satu gelombang cahaya ungu itu kira-kira panjangnya, nah seperti ini. 380 kali 10 pangkat 3 nanometer. Jadi 380 kali 10 pangkat 3 nanometer. Itu cahaya tampaknya. Ya, atau ini langsung nih, 380 nanometer. Jadi mulai dari sini itu baru kita bisa melihat. Nah, sinar UV tidak kelihatan sama mata kita. Sinar X tidak kelihatan. Sinar gamma tidak kelihatan. Nah, semakin ke samping sini, pangkatnya makin minus gitu ya. Artinya ukurannya makin kecil. Nah, semakin kecil berarti kan gelombangnya semakin rapat. Nah, gelombang yang sangat rapat, inilah yang dikenal dengan gelombang frekuensi tinggi. Ya, frekuensi tinggi. Artinya gelombangnya sangat rapat. Dalam 1 detik itu misalnya bisa terjadi sampai ribuan gelombang. Ah, misalnya seperti itu. Itu gelombang yang frekuensi tinggi namanya. Namanya sebutan lainnya adalah sinar gamma. Biasa ini digunakan untuk operasi misalnya atau memecah batu ginjal misalnya. Ada yang terapi sinar atau terapi kanker, ya kan? Ada kan? Jadi tidak perlu melakukan bedah dengan sinar gamma dengan panjang gelombang yang tepat bisa menghancurkan sel-sel. Ya, nah itu penggunaan teknologi. Jadi
Apa sih gunanya mempelajari ini? Ya sebenarnya banyak. Teman-teman bisa nanti ya ke depannya ini masih sangat besar perkembangannya. Belajar tentang cahaya ini nanti juga digunakan oleh kalau yang mau jadi dokter dan sebagainya tetap akan baca ini gitu ya. Seperti yang kalau di Bengkayang kan sudah ada yang dokter spesialis radiologi itu ya sudah lama ada di sini kan, yang dokter Ana itu kan. Itu apa yang beliau pelajari? Ya ini sebenarnya pemanfaatan sinar-sinar ini, sinar gamma, sinar X, sinar UV, atau bidan misalnya. Itu juga bisa sebenarnya. Ada nanti pelajarannya, bagaimana cara menggunakan alat-alat ini. Nah, kalau teman-teman yang tertarik, ini juga selain di bidang kesehatan, juga di bidang teknik juga sangat luar biasa, ya. Masih terus dikembangkan berbagai alat-alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi. Salah satunya kemarin ada juga yang diambil untuk mendeteksi ada tidaknya virus corona pada hembusan udara yang ditampung di kantong. Nah, itu dikembangkan di UGM. Nah, kemarin ada juga seperti itu. Jadi, udara yang diberikan itu ditembak dengan sinar tertentu sehingga pantulannya itu bisa diukur. Nah, oh ini ada virusnya, oh ini tidak. Nah, itu sangat banyak sekali ya pengembangannya. Mudah-mudahan kalau teman-teman berminat silahkan nanti didalami sendiri ya. Dan nanti di tingkatan-tingkatan berikutnya ini kan sangat bermanfaat. Nah, semakin rapat semakin berbahaya juga. Jadi energinya semakin besar, makanya bisa sampai menghancurkan. Nah, semakin renggang, nah jadi panjang gelombangnya semakin jauh. Misalnya kayak gelombang radio. Nah, itu kan ada 1 meter sampai 10 pangkat 3 meter itu ya, lebih bahkan. Atau 1 meter sampai 1000. Jadi ada 1 meter tuh satu gelombang. Itu gelombang radio. Nah, kalau gelombang mikro, nah ini yang HP kita pakai. Nah, itu juga ya lebih berbahaya daripada gelombang radio. Tapi ya karena sudah apa ya kita ketergantungan lah ya. Jadi kita sangat dekat dengan barang ini. Jadi usahakan sebenarnya kalau kalian tidur ini barang dimatikan, dinonaktifkan. Karena apa? Dia pada saat dia aktif yaitu memberikan pancaran gelombang yang itu bisa berakibat pada ya tubuh kita pasti gitu. Infrared juga ini ya. Infrared lebih ini lagi. Pokoknya mulai dari gelombang radio kurang berbahaya, gelombang mikro makin berbahaya infrared makin berbahaya, dan seterusnya. Sebenarnya seperti itu. Tapi seberbahaya-berbahayanya ya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, kita berada pada lingkungan yang secara umum aman. Oke, kita lanjutkan ya, mudah-mudahan Anda paham. Nah, gelombang yang tadi kita sebut sebagai cahaya tampak itu terdiri dari beberapa macam gelombang. Ya. Nah, ternyata yang membedakan warna itu adalah dia punya frekuensi yang berbeda atau panjang gelombang yang berbeda. Nah, panjang gelombang ungu itu 380 nanometer. Atau panjang gelombang merah kuat, merah pekat itu 750 nanometer. Jadi kalau kalian mau agak cool gitu ya, agak adem, nah jangan pakai yang merah-merah gitu. Usahakan pakai yang biru, agak ke ungu gitu, lebih kalem, dingin. Warna apalagi kuning, nah itu masih agak adem gitu ya. Makin ke oranye, makin ke merah, apalagi hitam, nah itu panas. Mengapa? Karena dia bisa sifatnya adalah menyerap panas. Panas itu kan gelombang juga. Oke. Saya kira itu tentang sifatnya ya. Sekarang kita membahas tentang pembentukan bayangan. Nah, di sini yang tadi saya bilang ya, bagaimana kita melihat pada cermin, baik itu cermin yang datar atau cermin cembung. Nah, kalau pada cermin datar, ya sifatnya seperti ini ya, gampang ya. Benda pada cermin datar pasti dipantulkan sama besar. Kalau kita lihat di sini, ukurannya pasti sama besar. Tidak mungkin kalau cerminnya datar, itu bayangan kita lebih kecil, tidak mungkin. Nah, kalau kalian berkaca sebelum berangkat ke sekolah gitu kan, nah, itu pasti sama ya, ukurannya pasti sama. Cuman sifatnya terbalik gitu ya. Nah, kalian
tulisannya tadi kan susu, bacanya kan kayak jadi apa, berubah ya, terbalik gitu, membaca mirror. Nah, ini ada beberapa istilah gitu ya. Ada yang dikenal dengan S, ada yang S aksen. S itu artinya jarak benda, S aksen itu artinya jarak bayangan. Nah, ini terhadap cerminnya ya. Ini ada beberapa perintah. Nah, sekarang kita masuk ke cermin datar yang ditempelkan. Nah, ini silahkan teman-teman, ini pengembangan diri, tapi boleh dibaca, boleh dicari. Kalau tidak salah pernah di ujian nasional juga pernah muncul, tapi kita tidak ada lagi ujian nasional ya, langsung ujian sekolah. Tapi ini perlu dicari juga, supaya teman-teman tahu. Ada sih di beberapa tempat itu menggunakan teknik ini untuk membuat bayangan jadi banyak. Jurus 1000 bayangan katanya kan. Nah, bayangan kita bisa terbentuk jadi sangat banyak dengan memainkan sudut di antara dua cermin. Nah, teman-teman bisa atur nih, coba. Nanti kalau ada yang punya cermin 2, nah, coba nih dilakukan. Betul enggak sih ya, kata teorinya bayangannya bisa berbentuk beda-beda atau maksudnya jumlahnya berbeda-beda. Nah, sekarang kita melihat pada cermin yang melengkung. Tadi kan cermin datar. Kalau cermin datar berarti ya ukurannya pasti sama, tegak juga pasti sama gitu ya. Nah, ini cermin yang cekung ya, cermin lengkung katanya ya. Pada cermin lengkung ini ada dibentuk, pasti kalau ada kelengkungannya, kalau kita sempurnakan ini akan membentuk lingkaran ya, lingkaran penuh. Nah, pusat dari lingkaran penuh itu sebenarnya ada di titik M. M ini sumbu utama namanya. Jadi panjangnya ke sini pasti sama dengan panjangnya yang ke bawah, sama juga panjangnya ke sini. Itu yang dikenal dengan jari-jari. Sebenarnya ini jari-jarinya. Nah, jari-jari. Jari-jari lingkaran. Jadi cekung atau cembung itu kan dibuat dari lingkaran aslinya. Nah, cuma lingkarannya dipotong. Gitu. Dipotong sebagian. Hanya beberapa sudut saja misalnya. Nah, itu jadi cermin cekung. Cermin cekung untuk apa nanti ya? Ada yang digunakan ya untuk berbagai macam ya, untuk alat-alat kedokteran, untuk periksa gigi, itu kan ada cerminnya. Atau untuk spion, kalau pada pembalap misalnya gitu. Tapi pembalap ada spionnya enggak ya? Enggak ada kayaknya. Pembalap enggak perlu lihat belakang. Nah, di sini istilah yang pertama tadi saya sudah sebutkan, jadi jarak dari M ke cermin itu sebenarnya adalah jari-jari dari lingkaran yang besar. Ya, kalau kita teruskan. Atau disebut juga sebagai sumbu utama. Ini sumbu utama yang mendatar. Nah, separuh dari jari-jarinya itu dikenal sebagai titik fokus. Maka cermin atau lensa atau ya cermin cekung atau cermin cembung atau lensa cekung, lensa cembung itu ada titik fokus yang berbeda-beda. Ya, titik fokus yang berbeda-beda inilah ya yang mengakibatkan ya ukuran bisa berbeda-beda. Misalnya ada yang minus berapa, minus 150, ada yang minus 200. Nah, itu kan beda-beda tuh. Kacamatanya kan beda-beda. Kelengkungannya beda-beda. Nah, kelengkungannya beda-beda. Atau panjang ini ya dari titik pusatnya ini itu beda-beda. Oke ya. Ini jarak dari titik O menuju titik M itu merupakan sebenarnya jari-jari sebuah lingkaran yang besar. Ya. Atau pusat kelengkungan namanya. Ini lengkung, pusat kelengkungannya di sini. Nah, pusat dari jari-jarinya. Ya. Kalau F itu namanya titik fokus, setengah dari apa tadi saya bilang, pusat kelengkungan. Nah, ini pusat kelengkungan sampai ke cermin, itu separohnya atau setengahnya itu titik fokus namanya. Nah, pusat kelengkungan cermin merupakan titik di pusat bola yang diiris menjadi cermin. Pusat kelengkungan cermin disimbolkan dengan M. Gitu. Kemudian yang kedua ada vertex, merupakan titik di permukaan cermin di mana sumbu utama bertemu dengan cermin, disimbolkan dengan
titik O. Vertex ini titik yang garis lurus nih ya, terhadap M. Tuh. Jadi lurus. Jadi setiap garis ini sebenarnya tegak lurus. Tuh, lurus dengan titik kelengkungannya. Kemudian yang ketiga ada titik api atau titik fokus. Ya, adalah titik bertemunya sinar-sinar pantul yang datangnya sejajar sumbu utama. Oke. Jadi kalau ada banyak nih sinar datang lurus nih ya, sinar datang kalian tembakkan lurus, semua lurus, maka semua larinya akan ke titik fokus. Titik fokus. Kalau dia lurus nih ya dengan sumbu utama, kalau sinar datangnya lurus dengan sumbu utama, maka dia akan dipantulkan masuk ke titik fokus. Kalau di atas gimana Pak? Di atas lurus juga, maka dia dipantulkan di titik fokus. Lurus lagi, misalnya dari bawah misalnya, lurus, ya dipantulkan juga titik fokus. Semua garis yang sinar yang datang tegak sejajar dengan sumbu utama ini, maka dia akan dipantulkan ke titik fokus. Itulah kenapa disebut dengan titik fokus. Kenapa namanya titik api? Kalau pada cahaya yang besar, misalnya nih ya, pakai matahari sekarang ini kan terang nih di luar. Nah, titik fokus itu mengumpulkan cahayanya. Jadi bisa menjadi titik utama tempat keluarnya api, makanya namanya titik api. Ya, titik fokus. Nah, ada juga jari-jari kelengkungan cermin. Ya, jarak dari O ke M. Ya, itu jari-jari kelengkungan. Ada jarak fokus. Jarak fokus F. Jari-jari kelengkungan cermin R besar. Itu simbol-simbolnya. R kan jari-jari kan? Jari-jari kelengkungan cermin R besar. Nah, sekarang kita bahas yang cermin cekung. Apa yang terjadi? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita simak gambar ini, jadi pada saat ada sinar datang mengenai cermin cekung, maka dia akan dipantulkan. Ya, ingat ya, sudut datangnya yang mana? Sudut datangnya tentu dibentuk dari tadi kan, kalau kita bahas di bagian pertama, sudut datang adalah sudut yang dibentuk dari sinar datang terhadap bidang normalnya. Bidang normal pada cermin cekung itu pasti adalah jari-jarinya. Nih, yang menuju pusat kelengkungan. Nih, ini pasti tegak lurus dengan cerminnya. Ya, jadi pusat kelengkungan ini pasti tegak lurus terhadap cerminnya. Ini kalau kita bentuk sudut seolah-olah inilah yang bidang tegaknya. Jadi kalau ini cermin, tegaknya kemana? Pasti ke pusat kelengkungan cermin. Kalau ini lingkarannya sebelah sini Pak, bagian sini, tegak lurusnya kemana sih? Tegak lurusnya pasti ke pusat. Karena setiap pinggiran dari lingkaran besar kita tadi, ya, tegak lurus terhadap pusat lingkarannya. Nah, maka kalau ada sinar datang seperti ini, maka dia akan dipantulkan gitu ya, menuju ini. Nah, besarnya pasti sama harusnya, ya. Begitu juga kalau dia menuju titik fokus. Maka nanti akan dipantulkan. Dan besarnya sudut datang ini yang terhadap sudut pantulnya itu harusnya sama. Cuman gambarnya kurang ini nih, kurang presisi nih, kurang pas. Nah, ini ada sifat istimewa pada cermin cekung. Ini yang saya bilang pertama tadi. Kalau sinar datangnya itu sejajar dengan sumbu utama, ini namanya sumbu utama ya, maka dia akan dipantulkan menuju titik fokus. Kalau dia datang lagi sejajar di bawahnya sini, gimana? Semua yang sejajar larinya ke titik fokus. Sejajar lari ke titik fokus. Kalau dia datangnya dari titik fokus, misalnya dia datang dari titik fokus, maka dia pasti akan dipantulkan sejajar. Kalau dia datang menuju titik fokus, pasti dipantulkan sejajar. Nah, bagaimana kalau dia datangnya dari titik pusat kelengkungan? Sinar datang ditembakkan dari pusat kelengkungan. Maka apabila kena cermin, dia akan balik ke titik semula. Balik ke titik semula. Kenapa? Karena sudut datangnya berapa? Sudut datangnya misalnya ini. Ini sudut datangnya pasti jarak antara sinar datang dengan yang tegak lurus. Sedangkan yang tegak lurus itu kan garis yang merupakan jari-jari tadi.
Ini kan tegak lurus. Maka dia pasti 0. Nah, kalau sudut datangnya 0, maka sudut pantulnya 0. Kalau setiap sinar datangnya itu lewat titik pusat kelengkungan, pasti dia dipantulkan kembali ke titik itu. Jadi ada 3 sifat istimewanya, perlu diingat. Yang pertama, kalau dia datang sejajar, maka dia dipantulkan ke titik fokus. Kalau dia datang dari titik fokus, maka dia dipantulkan sejajar. Nah, kalau dia sinar datang melalui pusat kelengkungan, akan dikembalikan ke titik itu. Tuh. Nah, gambarannya seperti ini. Misalnya kita punya benda nih, satu barang gitu ya. Kita letakkan pada belakang cermin cekung, ya pada jarak di belakang jari-jari kelengkungan atau di belakang titik M. Bendanya taruh sini. Maka kita bisa menggambar bayangannya. Bagaimana caranya? Tinggal kita tarik garis sinar datang nih. Garis sinar datang menuju cermin cekung. Maka dia pasti kalau dia sejajar dipantulkan titik fokus. Kemudian kalau dia sinar datangnya misalnya, ini yang bisa digambar, kalau dia menuju titik fokus gitu kan, sinar datang menuju titik fokus. Nih, apa yang terjadi? Dia akan dipantulkan sejajar. Ya, menuju titik fokus, dipantulkannya sejajar sumbu utama. Nih, sumbu utama sejajar. Kalau dia sejajar datangnya, maka dipantulkannya menuju titik fokus. Nah, pada saat dia sudah dipantulkan, maka ada titik temunya. Nah, titik temunya di sini. Ya, titik temu dari 2 garis istimewa ini. Titik temunya inilah yang disebut nantinya menghasilkan bayangan pada titik itu. Jadi bayangannya nanti ada di situ. Oke ya. Nah, Pak, kenapa dia bayangannya terbalik, Pak? Nah, kalau kalian mau coba, ada yang boleh sekarang coba ambil sendok yang bentuknya cekung. Sekarang kalian bercermin di sendok kalian. Kira-kira bayangannya gimana? Terbalik enggak? Ada yang dekat dengan cermin? Atau sendok? Ada? Ambil sendok cepat. Siapa boleh coba? Mak. Ada? Ada yang coba? Ayo, coba sebentar, ambil sendok, coba lihat muka kalian. Dilihat pakai bagian yang cekung. Apa yang terjadi? Agak jauh jaraknya. Nah. Tangannya lurus ke depan. Lihat mukamu di sendok. Ada yang coba? Ada? Halo? Ada? Lanjut ya. Oke, itu cermin cekung. Nah, ini kalau bendanya misalnya ada di titik fokus. Jadi kalau kalian letakkan benda di titik fokus cermin cekung, maka apa yang terjadi? Nah, kalian bisa lihat sendiri di situ. Ya, tidak akan ada terbentuk bayangan. Kenapa? Nah, kalian sudah lihat sifat istimewanya, tidak ada titik temunya, ya. Nah, tidak ada titik temunya. Nah, jadi sekarang bagaimana kalau bendanya diletakkan di bagian nih, antara titik fokus dengan cerminnya. Bagaimana kalau bendanya ditaruh di situ? Nah, bentukan bayangannya ternyata dia tidak ada di sisi yang sebelah kanan. Adanya di belakang nih, titik temunya. Jadi kalau tidak ditemukan titik temunya, ya coba ditarik garis yang lurus terhadap sinarnya, ya, sinar istimewanya. Maka perpanjangannya ini akan bertemu
dan membentuk sebuah bayangan. Nah, sifat bayangan ini, nah, ini namanya bayangan yang tidak nyata. Nah, tidak nyata itu apa artinya? Maya. Nih. Maya, tegak, dan diperbesar. Jadi kalau kalian dekatkan gitu ya, dengan sendok kalian misalnya, maka kalian lihat bayangannya, bayangan kalian itu akan terbentuk lebih besar, ya. Misalnya pada saat kita mau periksa gigi itu kan, periksa gigi itu kan dekat-dekat dan nempelkan dengan giginya. Maka yang dilihat di cerminnya, ukuran giginya jadi lebih besar, lebih nampak jelas. Gitu. Jadilah bisa ya dilakukan sebagai pengobatan. Nah, ini ada istilah pembagian ruang menurut dalil Ispek ya. Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Jadi dalam pencerminan itu ada beberapa ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Ruang 1 itu antara titik fokus dengan cermin, ruang 2 antara titik fokus dengan pusat kelengkungan, ruang ketiga itu ada di belakang pusat kelengkungan. Dan ruang keempat itu di belakang cerminnya. Ini pembagian ruangnya. Jadi benda itu kan bisa kita taruh atau bahan atau barang yang mau kita lihat bayangannya itu bisa kita letakkan di sini, di ruang 3, ruang 2, ruang 1 gitu. Tergantung kita. Oke, nah ini persamaannya. 1 per titik fokus itu besarnya sama dengan 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan. Ya, jarak bayangannya itu ya akan bernilai positif kalau sifat bayangannya nyata. Ya, misalnya kayak gini. Ini dia. Nah, ini jarak bendanya yang mana? Jarak bendanya adalah jarak dari benda ini menuju cermin. Ini jarak benda. Jarak bayangannya yang mana? Jarak dari cermin menuju bayangan. Ini S aksen, ini S. Nah, dua-duanya nilainya positif karena berada di ruang yang nyata. Bukan di ruang keempat atau di belakang. Maka nilainya positif. Begitu. Nah, sedangkan ada juga istilah yang lain dikenal sebagai perbesaran. Nah, perbesaran itu apa? Perbandingan dari jarak bayangan yang dihasilkan terhadap bayangan aslinya. Benda aslinya. Berapa jarak bayangannya dibandingkan dengan berapa jarak benda aslinya. Dan itu dikasih garis seperti ini artinya harga mutlak. Harga mutlak itu artinya nilainya pasti positif gitu ya. Harus dipositifkan. Misalnya ada bayangannya yang nilainya negatif gitu. Harus dipositifkan hasilnya. Ya, min 1 per 1 misalnya. Maka itu jawabannya harus positif, tidak boleh negatif. Harga mutlak namanya. Itu juga bisa dicari dari berapa ketinggian bayangan dibandingkan dengan ketinggian aslinya. Nah, H positif menyatakan bayangan adalah tegak. H-nya positif. H aksen negatif menyatakan bayangan terbalik. Jadi kalau H aksen atau H ada tanda petiknya nilainya negatif, artinya bayangannya terbalik. Nah, ini contoh soalnya. Jarak benda ada jarak fokus. Nah, jarak bendanya ada di 10 cm. Maka berapakah jarak jarak bayangannya dan sifatnya? Nah, itu bisa dicari dengan persamaan seperti ini. Dan bisa juga sebenarnya dicari kalau kalian menggambar dengan tepat. Bisa. Misalnya kalian gambar nih, jarak fokus cermin 6 cm. Berarti pusat kelengkungannya berapa? 2 kalinya. Gitu ya. Karena kan titik fokus kan setengahnya dari jari-jari gitu ya. Nah, kalian bikin lingkaran nih. Lingkaran dengan jari-jari 12 cm. Bikin lingkaran dengan jari-jari 12 cm. Nanti setelah kalian bikin itu,
maka di pusat tadi jari-jarinya itu kalian tulis dengan M gitu kan, titik pusat kelengkungan. Nah, kalau kalian bagi dua, maka kalian dapatkan titik fokusnya. Udah, titik fokusnya dapat 6 cm, kemudian pusat kelengkungannya 12 cm, maka bendanya ada di jarak 10 cm. Nah, kalau ada 6 cm, 12 cm, maka 10 cm di mana? Berarti di antara titik fokus dengan pusat kelengkungan. Digambar saja, itu bisa. Digambar dengan ukuran yang sangat tepat, itu tidak perlu dihitung, kalian bisa dapatkan jawabannya. Nah, dari sini, misalnya nih ya, bendanya di sini, maka bayangan yang dihasilkan nanti akan bentuknya terbalik dan diperbesar. Oke. Gitu. Yang ketiga, yang kedua ini cermin cembung. Nah, sifatnya sama sebenarnya dengan cermin cekung. Bedanya cuman karena dia bidangnya kan cembung. Ya, bidangnya cembung nih. Maka pusat kelengkungannya itu ada di ruang keempat nih, di belakang. Jadi pusat kelengkungan aslinya itu di belakang. Cerminnya itu cembung. Tahu ya cembung ya? Kalau cekung kayak sendok bagian dalam, kalau cembung itu bagian sendok bagian luar. Nah, pada saat bagian luar yang dipakai untuk bercermin, apa yang terjadi? Nah, seperti ini sebenarnya. Nah, bedanya cermin cekung dengan cermin cembung adalah sifatnya sebenarnya. Kalau cermin cembung itu diberi cahaya, maka dia akan memancarkannya. Tadi kan ada sinar datang di cermin cekung ya. Sinar datang sejajar, maka dikumpulkannya. Nah, dikumpulkannya di satu titik, namanya titik api, titik fokus. Pada saat cermin cekung, dikumpulkan. Pada saat cermin cembung, dibaurkan. Kena, pantulkan baur. Nah, kalau kalian mau cari tahu besar sudut datang dan sudut pantulnya, betulkah sudut datang dan sudut pantul pada pemantulan pasti sama? Ya, tinggal kalian tarik nih. Titik M ini adalah yang merupakan jari-jari lingkaran kita. Kalau jari-jari lingkaran pasti dia tegak lurus gitu ya. Kalau kalian tarik garis lurus nih terhadap titik temunya atau titik pantulnya, kalau kalian garis terus lurus, maka dia akan membagi antara sinar datang dan sinar pantul dengan sama besar. Ya, sudutnya. Nanti boleh dicoba. Jadi, itu yang pertama. Nah, sifat yang pertama, kalau pada cermin cembung, kalau dia datangnya sejajar, dia dipantulkan seolah-olah datang dari titik fokus. Oke ya. Karena cembung nih, titik fokusnya di dalam sini, di ruang keempat. Ya, di belakang nih, belakang cermin cembungnya, titik fokusnya. Nah, kalau dia datangnya menuju titik fokus, maka dia akan dipantulkan sejajar. Ini seperti gambar. Nah, ini kalau dia datangnya, sinar datang menuju titik fokus, maka dia akan dipantulkan sejajar sumbu yang utama. Bagaimana berikutnya? Kalau dia datang menuju pusat kelengkungan. Ini seperti yang saya bilang. Karena dia menuju pusat jari-jari, maka sinar datangnya menuju pusat jari-jari, ya. Ini bidangnya, maka dia akan dipantulkan kembali ke titik itu. Mantul lagi. Sinar datang ke sana, sinar pantulnya juga arahnya berlawanan. Pada cermin cembung. Nah, ini sifatnya juga sama kalau kita contohkan seperti ini misalnya. Nah, bagaimana bentukan bayangannya? Nih. Ditarik garis lurus, sejajar sumbu utama, pantulkan seolah-olah titik fokus. Ya. Kalau dia menuju, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan, dikembalikan ke titik itu. Oke. Nah, titik temunya di sini, ya. Jadi kalau dia ditarik
perpanjangan garisnya, maka akan ditemukan satu titik. Nah, titik inilah tempat terbentuknya bayangan. Ternyata bayangan yang dihasilkan lebih kecil dan sifatnya maya atau di belakang cermin. Tapi tetap tegak ya, tegak artinya tidak terbalik. Kalau terbalik itu di bawah tadi. Kayak yang cermin cekung tadi kan ada yang terbalik tadi. Oke, ini contoh saja soal ya. Nah, kalau kita lihat di sini, titik fokus cermin cembung itu nilainya tuh negatif tuh. Mengapa negatif? Ya, karena cermin cembung titiknya nih berada di belakang cermin. Di belakang cermin nih angkanya pasti bernilai negatif gitu ya. Kalau di sini nilainya positif. Kalau di sini negatif. Maka titik fokusnya itu adalah negatif. Makanya itu dikenal sebagai lensa atau cermin negatif. Nih ya. Oke. Nah, ini nanti boleh dicoba ya. Teman-teman boleh coba nanti yang hadir nanti boleh coba. Ini boleh dikerjakan ya. Nah, nanti boleh dicoba-coba untuk latihan. Ada halaman 210 kan. Halaman 191. Nah, berikutnya kita bahas tentang lensa. Nah, kalau lensa itu apa? Ya, lensa itu adalah sebenarnya seperti cermin ya. Cuman dia gabungan dari cermin ya, misalnya cembung-cembung atau cekung-cekung misalnya. Nih, atau ada yang cembung-cekung, cekung-cembung seperti itu. Itu namanya lensa. Bagaimana sifatnya? Nah, itu sebenarnya masih menggunakan sifat pemantulan dasar pada cermin tadi. Ini pada lensa kita lihat nih ya. Nah, ini. Jadi kalau sinar datang sejajar pada ini ya, lensa cembung ya. Sinar datang sejajar, maka dia akan dipantulkan atau dibelokkan menuju titik fokus di ruang keduanya. Ya. Bagaimana kalau dia menuju titik fokus? Kalau dia menuju titik fokus ini, maka dia akan dipantulkan sejajar atau dibelokkan sejajar. Nah, kita lihat nanti. Gambar yang kedua. Nah, ini. Yang kedua, kalau dia sinar datang menuju titik fokus, maka dia akan dipantulkan sejajar. Nah, yang ketiga, kalau sinar datang melalui pusat optik lensa, atau ini tengah-tengah dari lensa, jadi sinar datangnya menuju pusat, maka dia hanya akan diteruskan saja, tanpa dibiaskan. Tidak dibiaskan. Ini bentuknya. Nah, perpanjangan dari gambar-gambar garis istimewa tadi, sinar sifat istimewa tadi, itu membentuk bayangannya. Kalau dia sejajar, ditarik garis lurus sejajar, maka dia dipantulkan ke titik fokus. Kalau dia menuju pusat, maka akan diteruskan. Titik temunya, sinar yang pertama, sinar yang kedua, titik temunya tempat bayangan berada. Ini kalau kalian tarik lagi misalnya, tambah satu garis misalnya ya. Dari titik puncak benda nih, kalian tarik garis ke F2 atau menuju titik fokus. Kalau dia menuju titik fokus mengenai lensa, maka dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Maka dia larinya kira-kira begini. Ini ke sini, begitu lensa, langsung sejajar. Nah, ketemunya juga titik ini nanti. Boleh dicoba. Oke. Nah, sekarang lensa cekung. Nah, kalau lensa cekung, ya, sinar datang sejajar sumbu utama, seolah-olah akan dibiaskan
datang dari titik fokus. Biasnya. Kemudian kalau sinar datangnya menuju titik fokus titik kedua, maka dia dipantulkan sejajar. Kalau pusat kelengkungan, sama, dia tetap diteruskan. Itu sifat dari lensa cekung. Cara menggambar bayangannya, nah seperti ini. Kalau dia sejajar, seolah-olah datang dari titik fokus. Kalau dia dipantulkan lurus titik ini, maka dia akan diteruskan saja. Ya. Oke, maka didapatlah seperti ini bayangannya. Ini sama ya sifatnya semua. 1 per titik fokus sama dengan 1 per S ditambah 1 per X aksen. Nah, ini kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dikenal dengan dioptri atau kekuatan lensa atau kemampuan lensa dalam mengumpulkan dan menyebarkan sinar. Nah, ada satuannya, satuan dioptri. Kuat lensa merupakan kebalikan dari panjang fokus. Nah, atau dioptri merupakan kebalikan dari panjang fokusnya. Atau secara matematis, dioptri itu sama dengan 1 per F. Dengan syarat F harus dinyatakan dalam meter. Nah, kalau dalam senti, maka harus diubah nih, bentuknya. Jadi kalau kalian menemukan lensa dengan perbesaran 5 dioptri, maka 5 sama dengan 1 per berapa? Misalnya kayak gitu. Dapatlah titik fokusnya. Oke. Ini juga bisa dikerjakan nanti. Nah, ini penerapannya. Kalau pada penerapannya, kita bisa lihat di sini, ya, pada indera manusia dan hewan. Dan gangguannya ya. Di situ ada beberapa istilah, ada kornea, pupil, iris, lensa mata, retina, hipermetrope, miopi, dan presbiopi. Teman-teman yang kalau yang ini bisa ya nanti dibaca, saya juga kasihkan lihat link lah untuk mempelajarinya nanti. Kalau ini sih tinggal dibaca sih ya, nggak susah ya. Jadi bisa silahkan dibaca. Nah, ini bentuknya. Jadi di mata kita bentuknya kira-kira kayak gini. Itu ada pupil di situ, ada kornea, ada iris, ya, ada aqueous humor itu cairan ya, aqua kan air cairan. Dan ada lensanya, tuh, ya lensa yang elastis. Ada otot ciliaris yang mengatur lensa. Nah, ada vitreous humor, tempat cairan di dalam mata. Ini ada retina, tempat jatuhnya bayangan. Ada koroid. Ini banyak pembuluh darahnya karena nanti akan disampaikan atau saraf optiknya langsung ke otak kita. Untuk mengubah data yang kita lihat itu dalam bentuk warna. Oke, ini bagian-bagiannya nanti silahkan disimak saja. Jangan lupa bagian-bagiannya. Dibaca ya. Nah, ini bentuknya. Jadi lensa kita itu atau mata kita itu bisa kayak zoom. Misalnya kalian ngezoom nih. Waktu ngelihat pohon kelapa tuh, kalian lihat fokus ke arah kelapanya. Misalnya kan ya. Tapi misalnya sebelum pohon kelapa, kalian bisa ngelihat ada misalnya ada motor misalnya. Nah, atau yang dekat dengan kalian lah, ada apa lah misalnya. Yang paling dekat misalnya ada meja misalnya. Yang paling dekat dengan kalian meja, kemudian kalian mau lihat yang jauh, ada jam dinding misalnya. Nah, itu kan posisi mata kalian kan otomatis ngelihat fokusnya itu kan ada yang jauh, ada yang dekat. Nah, itu bisa berubah dengan diatur oleh lensa mata kalian. Ya. Jadi lensanya yang berubah ukurannya. Karena sifatnya yang fleksibel.
Nih, itu gambarannya. Oke, ini saraf-saraf yang ada di mata, ya. Ada sel batang, sel kerucut untuk mengubah, ya, respon cahaya tadi untuk dikirimkan ke otak. Nah, ada juga yang disebut dengan pupil tuh, pupil itu yang bisa besar, bisa kecil, itu seperti celah gitu ya. Celah supaya cahaya bisa masuk banyak atau masuk sedikit. Misalnya kalau cahayanya terlalu banyak, biasanya pupilnya akan membesar sehingga pupilnya akan mengecil bentuknya sehingga cahayanya nampaknya yang masuk jadi tidak terlalu banyak. Tapi kalau pada malam biasanya akan lebih besar. Nah, ini beberapa gangguan. Yang pertama rabun dekat, jadi dia tidak bisa melihat jelas dalam dekat ya. Nah, nama lainnya adalah hipermetropi. Jadi rabun dekat tapi hiper. Hipermetropi artinya apa? Hiper itu kelebihan. Hiper kan lebihan. Metropi. Nah, metropi itu jatuhnya bayangan. Nah, jadi jatuhnya bayangan itu kelebihan. Harusnya dia jatuh di retina. Harusnya ya. Harusnya bayangan itu jatuh di retina sini. Tapi dia jatuhnya di belakang sana. Jadi tidak fokus. Yang kelihatan yang di sini yang samar. Bayangannya masih samar. Nah, dengan bantuan lensa tambahan, lensa nih, lensa cembung, maka apa yang terjadi? Bayangannya akan jatuh tepat di retina. Maka inilah pada saat kondisi kita melihat dengan jelas. Nah, ini ada kekuatan lensa untuk hipermetropi, beda-beda ya caranya. Boleh dicatat saja. Jadi kekuatan lensanya itu besarnya dalam dioptri ya, itu merupakan 100 per S, itu jarak benda tadi, dikurangi 100 per pp ya, untuk proximum, titik terdekat mata seseorang. Nih, titik dekat mata seorang terletak pada jarak 120. Ini masih kelihatan nih. Untuk melihat dengan jelas pada 30 cm di depan mata, maka kekuatan lensa kacamatanya harus berapa? Lensa cembungnya ya. Ya tinggal dihitung. Ini dalam senti. Kalau dalam senti, ingat harus di atasnya jadi 100. Nah, kemudian yang kedua, rabun jauh. Nah, ini seperti yang saya alami. Rabun jauh. Nah, seperti ini. Cahaya jatuhnya malah di depan retina, tidak sampai ya. Maka dia perlu pakai lensa cekung, pakai kacamata nih. Maka supaya bayangannya bisa menyebar dan jatuhnya tepat di retina. Jadi gambarnya lebih jelas. Oke, nanti silahkan disimak saja. Nah, ini gambaran kalau misalnya nanti kalian sudah lulus, misalnya mau kerja di bidang sains dan sebagainya, atau daftar misalnya di kampus-kampus kesehatan, biasanya kalian akan ada tes buta warna gitu ya. Nah, ini sebutkan ini angka berapa misalnya kayak gitu. Untuk mengetahui kalian udah buta warna atau tidak. Ada juga presbiopi, ya, astigma juga ada. Ya. Oke, berikutnya yang tentang serangga, ini silahkan dibaca, mata semu ya, mata majemuk, mata banyak pada serangga, tinggal nanti dibaca-baca saja. Oke, kalau alat-alatnya nanti juga bisa dibaca ya. Ini kamera, ini alat-alat yang menerapkan konsep dari lensa. Ada juga loop, kaca pembesar. Nih. Tuh,
Kenapa dia bisa tampak jadi besar? Nah, seperti itu ceritanya. Jadi benda yang kecil seolah-olah kita ngelihatnya jadi besar. Ini bayangan yang kita lihat. Nah, ini yang sudah pernah kalian pakai ya. Ada lensa okuler, lensa objektif, mikroskop cahaya. Ini ada teropong bintang juga. Oke. Ya, saya kira itu. Nanti rangkumannya bisa dibaca. Ya. Nah, berikutnya ya untuk sesi tanya jawab jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Silakan kalau ada mungkin pertanyaan untuk bab ini. Pak, Ya. kalau misalnya batang otaknya mati, apakah pupilnya ketika terkena cahaya tuh dia tetap mengecil atau tidak mengecil? Ya. Jadi respon pupil ini dia merespon ya karena induknya adalah batang otaknya ya. Jadi kalau batang otaknya mati atau seorang sudah dinyatakan meninggal, ya pupilnya tidak akan merespon, tidak akan bergerak. Maka salah satu teknik untuk mengecek kalau bidang kedokteran ya, bidang medis, mengecek seseorang masih hidup atau tidak, biasanya dilihat juga pupilnya masih bergerak atau tidak, merespon cahaya atau tidak. Jadi seperti itu. Salah satu tanda makhluk itu masih hidup, ya kalau dikasih cahaya, pupilnya akan membesar. Mengecil, terbalik. Kalau dijauhi cahaya, maka dia akan membesar. Jadi kalau kalian ngecek mata kalian tuh, ya, misalnya ada gangguan pada saat kalian berkendara lalu jatuh misalnya, kan biasanya ada petugasnya. Nah, petugasnya dia kan ngecek mata juga kan. Nah, ada gak gangguan yang terjadi pada penglihatannya? Nah, takutnya yaitu terjadi gangguan di dalam misalnya gitu. Atau bahkan ya untuk ngecek mati atau tidak tadi itu salah satunya bisa dilihat dari mata. Gitu ya, Miss. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain mungkin ada lagi? Pak, ngomonglah Gerald. Halo? Gerald mau nanya apa? Ada lagi yang mau bertanya? Masih boleh? Kalau rabunnya hanya sebelah gimana, Pak? Iya, ya itu tadi, kerusakan itu kan bisa beda-beda. Ya, rabun sebelah itu gimana ya cara jelasnya? Gini, jadi tingkat kerusakan mata itu bisa berbeda-beda ya antara kiri yang dengan yang kanan. Jadi tidak selalu sama. Misalnya yang kiri rusaknya berapa, yang kanan rusaknya berapa. Biasanya kalau rusak sebelah, yang satunya juga rusak, tapi tidak sebesar yang sebelah. Tetap beda-beda kok. Saya juga beda-beda, kiri dengan kanan itu kerusakannya, tingkat kerusakannya beda, maka kacamata saya tidak bisa dipakai ke orang lain, misalnya seperti itu. Jangan pakai kacamata orang lain. Karena apa? Karena memang sudah diukur, yang kanan berapa, yang kiri berapa. Mungkin yang punya kacamata atau pakai kacamata pasti sudah hafal nih. Ada nggak yang sini pakai kacamata? Pas ya pakai kacamata kan ya? Siapa lagi? Gerald pakai kacamata kan enggak? Atau yang lain adakah yang pakai kacamata di sini? Ada enggak? Sikri Raihan. Ya, pakai kacamata. Tapi dah jarang. Nah, tuh. Si Dino. Oh iya, si Dino pakai. Nah, minus berapa tuh? Ini Winky kah? Dino tadi. Siapa namanya? Coba boleh diceritakan mungkin? Benar tidak? Supaya saya tidak mengada-ngada gitu kan ada buktinya gitu. Coba Winky, coba hidupkan suaranya. Winky.
Halo? Pak, Oi, mau nanya, ya. eh kalau untuk mata yang minus, kacamatanya tuh perlu pakai kaca kaca cebung kah? Kalau yang minus, Ya, ya tadi, ini sebenarnya istilah ya, istilah minus atau plus itu. Minus atau plus itu, mata minus atau mata plus itu kalian tahu enggak sih sebenarnya apa? Nah, gitu. Mata minus tahu enggak mata apa sebenarnya? Hipermetropi atau mata apa metropi? Miopi. nggak tahu. Nah, nanti coba dicek lagi itu dibaca tuh di dalam itu ya. Kacamata yang dikenal dengan mata minus itu apa sih sebenarnya? Atau yang dikenal dengan mata plus itu apa sih? Nih, apakah yang rabun jauh itu mata minus? Apakah mata plus? Nah, itu coba nanti dicek. Kalau menurutmu matamu minus atau plus? Minus, Matamu minus. Berarti kalau ngelihat bagaimana? Nggak bisa lihat jauh atau nggak bisa lihat yang dekat? nggak bisa lihat yang jauh, Nah, berarti rabun jauh. rabun jauh, ya. Rabun jauh dikenal dengan nama mata minus. Berarti kalau rabun Ya, dekat, mata plus. plus. Tahu ya maksudnya ya? Ya, makasih Pak. Tuh. Nah, tinggal nanti pakai lensanya yang mana? Lensa positif atau lensa negatif? Lensa cembung atau lensa cekung? Nah, itu kan ada tadi. Gambarnya pun ada. Kalau mau saya lihatkan lagi nih. Saya lihatkan sekali lagi ya. Ada tadi gambarnya. Lensa dari gangguan pada mata, gangguan. Nah, ini. Sip. Tuh. Lensa cekung yang dipakai ya. Ini adalah namanya lensa negatif. Kenapa orang yang rabun jauh dipakaikan yang disebut min berapa, min berapa? Min berapa itu apa artinya? Nih, min berapa itu menunjukkan berapa ukuran dari lensa cekung yang dipakai. Oke, jawabannya kenapa dia min? Nah, tuh. Maka yang dipakai lensa apa? Lensa cekung. Kalau mata kalian plus seperti apa? Mungkin nanti boleh cek ya. Ada yang mungkin punya orang tua atau tetangga yang sudah sangat tua, itu pakai kacamata. Biasanya salah satu tanda orang sudah makin tua itu biasanya salah satunya adalah penglihatan jarak dekat yang mulai menghilang. Penglihatan jarak dekat itu kan kalau berdasarkan ini ya plus. Nah, nanti kalian lihat betul enggak di kacamatanya itu cembung. Ada cembungnya gitu. Nah, nanti kalian cek aja. Boleh dicek. Cembung dia. Ada kayak gelembungnya gitu. Misalnya ada kacamata baca misalnya ya. Yang atas untuk ngelihat, yang bawah ada cembungnya sedikit gitu. Nanti kalian boleh cek. Itu untuk bentuk realnya. Harapannya udah paham ya. Oke, yang lain? Ada lagi? Yang mau bertanya? Gerald, on kan ya suaranya? Komen saja. Kalau bertanya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Saya Pak. Saya Oh, masih ada. Dua. Ya, silakan. Oh, tadi si Gerald, dia nanya kalau silinder termasuk plus atau minus. Ayo, apa?
Nah, itu bukan plus bukan minus ya, itu gangguan yang berbeda, silindris. Nanti silahkan dicek lah, itu pengayaan lah boleh. Tadi Roy mau nanya apa? eh kalau cuma manusia aja kayak yang bisa plus minus, Pak. Oh, itu dia masalahnya, saya belum pernah tanya dan bisa jawab sama makhluk lain. Kalau kucing bisa ngomong mungkin saya bisa tanya. Nggak tahu. Kayaknya sih semuanya lah bisa. Cuman karena yang lain kan tidak aktivitasnya tidak seperti kita. Jarang mungkin yang mendapatkan gangguan. Tapi ada kok makhluk-makhluk hidup yang lain yang gangguan penglihatannya itu ada. Misalnya ada orang hutan, dia mengalami kebutaan atau kesulitan dalam memilih. Itu kan biasanya kan sifatnya nanti beda-beda. Kayaknya semuanya bisa. Ah, Oke, Pak. Terima kasih. Misal, Pak, saya mau tanya, yang tadi di buku kan ada ditulis ruang benda ditambah ruang bayangan tuh sama dengan 5. Nah, 5 tuh angkanya tuh dapat dari mana gitu, Pak? ya itu hanya gimana ya? Pendekatan dari cara membaca ruangan, ya. Ruangan keberapakah dia jatuh? Tapi kalau saya tidak mau memfokuskan di sana, maksud saya begini, kalau saya jelaskan tambah banyak, nanti esensinya lupa. Yang penting begini, setiap bayangan itu bisa digambarkan dari titik potong dari sifat istimewa yang 3 tadi. Misalnya cermin cekung. Cermin cekung itu kan ada 3 sifat istimewa. Kalau dia sejajar, dia dipantulkannya kalau dia sejajar dipantulkan ke titik fokus. Kalau dia ke titik fokus dipantulkan sejajar. Kalau dia ke pusat kelengkungan, maka dikembalikan ke titik itu karena itu kan merupakan jari-jari lingkaran cermin kita, gitu kan? Nah, dari perpanjangan garisnya atau dari titik temu dari sinar pantulnya, ya, jadi kalau tidak ketemu di titik pantulnya, cari di perpanjangannya, ya. Nah, itu langsung ditemukan posisi ruangannya. Entah dia letaknya di mana, kah di ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Saya pribadi sangat jarang menggunakan istilah ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Karena menurut, itu kan tadi kan ada tuh tulisannya. Menurut teori apa tadi kan ya? Menurut, apa sih? Ya, nanti silahkan dibaca lagi ya. Itu cara orang mempelajari aja biar lebih mudah. Tapi kalau saya pribadi, saya ndak fokus di situnya. Maksudnya ndak mau fokus di situ, takut yang intinya terganggu. Kan inti dari topik kita adalah setiap ya sinar tadi ada sifat istimewanya. Dari sifat istimewa aja saya sudah tahu dia di mana nanti bayangannya. Gitu aja kalau saya. Jadi ndak perlu didalamin kalau saya. Kalau kamu mau coba nanti silakan. Gitu. Oke, Pak, makasih. Ada lagi? Bis? Wah, 1,5 jam ya. Agak lama kita hari ini ya. Karena memang materi ini agak lama, agak banyak. Dan memang yang ini perlu banyak latihan. Dan pasti selalu keluar. Dan perlu saya informasikan ya nanti untuk tesnya, penilaian akhir tahunnya kita, itu ya cukup banyak dari semester ini, semester 2. Berarti nanti gelombang itu cukup banyak. Pencerminan akan saya coba agak banyakkan. Sama semester 1 juga pasti ada. Biasanya sih kisaran 70-30. 70% dari semester berjalan atau semester 2, semester pertamanya ada 30% biasanya. Iya, si Dino boleh mau tanya apa? Pak, kaca apa yang bisa membakar sesuatu, Pak? Apa? Kaca apa yang bisa membakar sesuatu gitu? Yang itu ya boleh dicoba sih sebenarnya. Begini, intinya kalau dari eh, pemanfaatan cermin itu bisa mengumpulkan cahaya. Jadi cahaya itu dikumpulkan, sinar itu dikumpulkan di satu titik, maka energinya besar. Nah, energi yang sangat besar itu bisa berubah menjadi energi panas. Nah, energi panas yang sangat ya tinggi tadi bukan hanya bisa menyalakan api, bisa juga digunakan untuk menghancurkan apa gitu ya,
menghancurkan sel-sel kanker, menghancurkan batu ginjal. Itu kan tekniknya seperti itu. Jadi dikumpulkan di satu titik, dipecahkan. Nah, begitu. Oke, Pak. Nah, kalau misalnya kalian mau coba langsung ya biasanya udah pernah coba sih. Pakai loop. Loop tahu? Loop ya. Bukan I loop you. Loop. Loop kaca pembesar. Nah, terus kalian main di sarang semut gitu kan. Ada semut, kalian cari titik fokusnya gitu kan. Jadi cahaya yang datang dari matahari menuju loop itu dikumpulkan di satu titik. Namanya titik fokusnya kan. Nah, titik fokusnya itu kalau kalian letakkan di semut, nah semutnya mati kan gitu. Kepanasan. Atau bahkan kalian letakkan di kertas, kertasnya bolong terbakar gitu kan. Itu tekniknya seperti itu. Tapi pertanyaannya, kalau yang di sebelum titik fokus gimana? Rusak tidak? Tidak kan ya? Nah, atau kalian letakkan tangan kalian di belakang titik fokusnya. Jadi tidak terlalu terasa lah istilahnya seperti itu. Maka tubuh kalian bisa dioperasi tapi tidak menimbulkan luka di bagian luar gitu kira-kira. Itu kan keren tuh. Unik. Ya. Ada lagi? Jelas ya Dino ya? Dino lagi kan. Winky. Iya, Pak. Yang lain udah cukup? Aduh, lupa mau nanya apa. Lupa, Bapak udah makan belum? Belum, Bapak masih puasa. Pak. Iya, Koi. Kan kalau misalnya cahaya kan kalau di gelas kita lihat sendoknya kayak bengkok-bengkok tuh. Jadi apakah pelangi juga begitu? Oh, pelangi kenapa dia bengkok gitu kan? Bukan. Pelangi kan katanya ada segitiga yang memantulkan gitu. Oh, segitiga. Ya, terus gimana? Apa kaitannya dengan sendok? Apakah serupa gitu kah? Yang pelangi itu kayaknya yang berkaitan dengan itu kan, yang pemantulan cahaya kan? Ya, dia kalau bicara pelangi ya sebenarnya ada pembiasan, ada pemantulan juga. Jadi pembiasan itu pembelokan cahaya sehingga panjang gelombang cahaya yang sampai ke mata itu berbeda-beda. Tadi kalian sudah lihat ada spektrum warna cahaya, ya kan ya? Ada merah, jingga, Meiji Hibiniu itu kan ada kan spektrumnya? Itu kan panjang gelombangnya kan beda-beda. Nah, kenapa panjang gelombangnya bisa beda-beda? Nah, artinya kan ada yang mengganggu gitu kan. Nah, apa yang mengganggu? Nah, ternyata yang mengganggu itu adalah yang membelokkan cahaya. Ya, jadi panjang gelombangnya jadi beda-beda. Sehingga waktu kita lihat hasil pembiasannya warnanya beda-beda. Kan harus ada mediumnya. Jadi kalau ada mediumnya seperti uap titik-titik air yang bisa membelokkan cahaya, maka dia bisalah terbentuk panjang gelombang yang berbeda-beda tadi dikumpulkan gitu. Tapi kalau tidak ada hujan, ya tidak ada kayak gitu. Kalau halo matahari tahu ya? Cincin pelangi di sekitar matahari yang bulat tengah gitu. Nah, itu kenapa bisa ada? Itu karena ada uap-uap air juga yang ada di atas tepat gitu. Karena sudut kita melihatnya pas gitu. Itu juga dengan pelangi. Oke ya, kayaknya udah nih. Kayaknya kalau boleh satu lagi lah, satu lagi kalau mau. Oke. Ada? Ada? Halo? Halo? Halo, halo. Nggak ada? Sudah ya? Sudah. Lumayan juga nih bicara 1,5 jam lebih ya. Cukup menguras energi. Tapi sekali lagi saya atensi ya semuanya. Sudah hadir, sudah mau ikut mendengarkan. Harapannya ini bermanfaat bagi kalian. Kalaupun ada yang kurang-kurang, nanti silahkan. Kita banyak referensi untuk bisa belajar ya. Salah satu contohnya nanti kalian boleh cari-cari nih. Bagaimana cara membuat lensa
itu dari genangan air. Misalnya kalian punya kantong yang besar gitu, kalian tampung air, bisa dibuat jadi lensa untuk menghidupkan api di hutan. Karena kalian tidak perlu bawa korek nih, yang penting terang gitu. Bawa kantong yang agak besar, bening, nanti diikat di 4 titik, tengah-tengah kantongnya nanti dikasih air gitu. Nanti airnya akan membentuk, ya kan, seperti lensa. Nah, lensa itu bisa mengumpulkan cahaya. Cahayanya udah jadi, bisa membakar. Nah, itu salah satu contoh terapan. Banyak sekali bentuk-bentuk contoh penerapan yang lain, bisa kalian searching sendiri. Ya, mudah-mudahan tetap semangat belajarnya, ya, tetap sehat. Ya, salam buat keluarga di rumah. Semoga tetap dalam keadaan terbaik lah. Gitu ya. Oke, saya cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.